Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Cinta yang Tak Berujung. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Kok pulang sesore ini? Nana menyambut kepulangannya dengan heran dan kening berkerut. Aku kangen sayang. Alex mendekap tubuhnya sedemikian mesranya. Mandilah dan beristirahat, aku akan siapkan makan malammu. Nana melepaskan pelukan suaminya dengan gerakan amat halus. Alex tersenyum hambar dan berlalu. Nana sudah paham ada sesuatu yang terjadi, tapi wanita itu memilih diam. Diberinya waktu bagi suaminya untuk menenangkan hati. Ekor matanya memperhatikan bagaimana Alex menghilang ke kamar mandi lantas menyusulnya ke ruang makan. Mereka pun makan dengan diam-diam. Setelah menonton televisi sebentar, Alex mengisyaratkan Nana untuk tidur. "Nah, peluklah aku," pintanya manja. Nana pun tersenyum lembut dan tangan-tangannya mendekap tubuh suaminya. Sesekali diusap anak-anak rambutnya dengan penuh kasih sayang. Besok pagi aku balik ke Banten, nah. Kamu ikut ya? Jadi pekerjaanmu cari lokasi itu belum selesai? Kalau belum, mengapa sore tadi kamu pulang? Kan capek, Lex. Puspa menyelinap masuk ke dalam kamarku dan ngotot mau bermalam di sana dengan janjinya tak akan berbuat apa-apa. Tindakannya itu disadari dorongan kuat dalam dirinya untuk berdekatan denganku. Kau percaya omong kosong itu, nah? Yang ditanya terdiam cukup lama. Alex sendiri tak berani menengadah wajahnya. Ngeri melihat bagaimana raut wajah istrinya yang diberi pengakuan amat mengejutkan. "Nah, teruskan Lex, kau ingin menceritakannya dan bukan menanyakan pendapatku kan?" "Aku tidak percaya dengan omong kosong itu. Aku hanya mengenal cukup dalam seorang wanita di dunia ini yang menjadi istriku. Aku tahu, wanita berbeda dengan pria terutama yang berurusan dengan perasaan. Tapi meskipun begitu, pengakuan Puspa ku anggap omong kosong." Alex mengawali penuturannya dengan berapi-api. Selanjutnya diuraikan detail-detail kejadian yang dialami. Tak berbeda dengan seorang anak yang mengadu pada ibunya. Begitulah Alex memaparkan perasaannya. "Nah, dia begitu lemah." Dia bertanya, apakah aku tega mengusirnya? Berulang-ulang seakan membuatku pengecut kalau sudi membiarkannya terlunta. Padahal ia seorang wanita. "Oh, aku tak akan sanggup menghadapi godaannya. Tolonglah aku, nah. Ikutlah dan dampingi aku biar pemburuan Puspa berhenti. Kalau perlu kau tegur dia supaya tak menggodaku." Berkali-kali Nana menghela napas panjang, menjanjikan akan memenuhi keinginan suaminya. Tangannya mengusapi wajahnya yang letih. Setelah cerita lengkap diuraikan dengan tuntas, tangan istrinya mengangkat kepala Alex hingga tatapan mata mereka bertemu. "Alex, kamu suamiku dan kamu sendirian di sana. Tidak ada saksi mata. Apakah benar yang kau ceritakan padaku barusan? Atau kamu tergoda dan..." "Nana, sumpah mati aku tidak melakukannya. Bahkan aku tak mau berdekatan dengannya. Makanya pada waktu itu aku mengelak ciumannya. Padahal kalau aku mau, aku biarkan saja, nah. Iya, kamu memang tak mungkin tahu kejadian sebenarnya. Tapi masih percayakah kau pada suamimu ini?" Alex berapi-api meyakinkan istrinya akan kebenaran pengakuannya. Nana tertawa berderai-derai sambil Alex menyemprotnya. Dikatakan istrinya tak pantas menertawakan dirinya yang mati-matian menjaga kesucian perkawinan mereka. Oh, segitu marahnya kamu ya? Tadi itu kan aku hanya bercanda. Sebenarnya aku percaya, Lex. Kalau kamu memang ada apa-apanya atau tergoda Puspa, tak mungkin kamu menceritakannya padaku. Mustahil juga kamu terseduh-seduh merayuku untuk mendampingimu ke Banten. Oh, sayangku, terima kasih atas kejujuranmu padaku," bisik Nana begitu mesranya. Gelegapan Alex menanggapi bisikan Nana. Keburu bibirnya disumbat ciuman yang bertubi-tubi. Dengan mesra dan seketika ia pun terlena. Tangannya bereaksi merekap tubuh Nana erat-erat. Napasnya dihembuskan panjang-panjang, melepaskan ketegangan dalam dirinya. "Alex, jangan terburu-buru," bisik Nana kewalahan menghadapi serangan suaminya. "Kalem saja," ditambahnya lagi. Saran Nana memang ampuh meredam letupan hasrat Alex yang menggebu. Kecepatan gerakannya diperlambat. Kecupan-kecupan bibirnya melembut. Nana menahan napas dengan mata yang terpejam. Keheningan malam ikut memadu kemesraan mereka berdua. "Oh, Alex, aku inginkan anak kita," bisik Nana lembut.
Tak rindukah kamu akan seorang bocah nakal yang akan menyambutmu pulang? Tidak saja ibunya yang kangen. Alex tertegun. Lama sekali direngkuhnya tubuh istrinya dengan lembut. Gerean rambutnya dirapikan dan sekali diciumnya. Iya, sudah waktunya kita mempunyai anak dan aku pun siap menimbang buah hati kita. Bisik Alex mengecup kelopak mata Nana yang terkatup karena sentuhan bibir suaminya. "Oh, Alex, terima kasih sayang," bisik Nana amat bahagia. Pelan-pelan bibingnya tangan suaminya mengusap perutnya. "Anak kita, Lex." "Iya, tapi jangan sekarang. Aku..." Sebelum kalimatnya dituntaskan, tawa nyaring Nana terdengar. Dengan gaya refleks tangannya memukul dada Alex. "Tentu saja sayang, tidak sekarang dengan sisa tenagamu. Biarkan kita persiapkan diri untuk buah hati kita." Nana tertawa berkepanjangan, menertawakan keluguan Alex menafsirkan permohonannya. Malam yang amat romantis, mereka berpelukan sepanjang malam membayangkan rencana hebat mereka. Didatangkannya Nana ke Banten memang cara yang amat efektif untuk menghentikan serangan Puspa. Tadianya pula Nana akan menegur Puspa, tapi gadis itu sudah keburu menghilang entah kemana. Maka amanlah Alex menyelesaikan tugas-tugasnya. Nana yang ditinggalkan di hotel kesepian menunggunya. Setiap malam, Alex pulang dalam keadaan letih karena medan berat yang ditempuhnya. Praktis rencana hebat, mereka tidak terwujudkan. Nana yang bijak dan pengertian tidak kecewa hingga Alex lah yang reku meminta maaf. "Maafkan aku Nana, aku selalu pulang dalam keadaan letih dan besok kita sudah kembali ke Jakarta. Kau sama sekali tidak dapat menikmati sekalipun pada malam terakhir kita di sini. Shh, tidurlah, jangan banyak bicara macam-macam. Kita kan masih punya banyak waktu. Ingatlah pula, yang lebih penting prosesnya harus melalui kesiapan fisik dan mental kita," kata Nana menjejukkan hati. "Jangan jauh-jauh nah, kalau tengah malam aku terjaga, aku ingin kamu tetap berada di sisiku." "Jangan merajuk seperti ini, Lex," manjanya suamiku tercinta. Nana mengacaki rambut Alex dengan gemas, diselimuti tubuh mereka hingga kepala Alex menyusup dalam dadanya. Tangan-tangan lembutnya membelai sambil kantung menyeret mereka. Keesokan harinya, mereka balik ke Jakarta dan menjalani rutinitas sehari-hari di mana Nana mengurusi rumah tangga dan Alex disibuki persiapan-persiapan akhirnya. Apalagi Mr. Jacob sudah datang. Kehadiran orang nomor satu dalam proyek besar mereka sudah mengalihkan perhatian Alex sepenuhnya pada pekerjaan ketimbang rencana hebat mereka. Nana yang tersangkut dalam rencana itu membiarkan saja Alex mencurahkan perhatiannya pada pekerjaan. Alex benar-benar sibuk. Ia ikut serta dalam penulisan skenario dan berbagai hal yang diminta Jacob. Ingatannya akan Puspa pun terlupakan, meski kadang teringat kembali bila Dio dilihatnya. Sepertinya Puspa benar-benar menghilang di telan bumi. Sepintas pernah ia tanyakan pada Dio, tapi pemuda itu juga tidak tahu. Alex sedang berdiskusi dengan Jacob ketika salah seorang kru memanggilnya menyatakan sutradara itu ditelepon resepsionis hotel yang ditinggalnya tempo hari. "Loh, ada apa? Urusan akomodasi kita kan sudah beres," tanyanya keheranan. "Saya juga mengira demikian dan mau menggilirkan orang yang mengurus akomodasi kita. Tapi resepsionis itu ingin bicara dengan Bapak dan bukan menyangkut akomodasi kita," jelasnya sambil membututi Alex menuju pesawat telepon. "Halo, saya Alex. Ada apa menghubungi saya?" "Maaf mengganggu Pak Alex. Kami punya tamu yang akan mengirimkan fax untuk Bapak dan pesanannya agar diterima langsung oleh Bapak. Jadi saya menghubungi Bapak terlebih dahulu sebelum fax dikirim." "Oke, bisa ditunggu faxnya sekarang Pak Alex?" "Ya, terima kasih. Tunggu, siapa yang mengirimkan fax itu?" "Katanya salah seorang rombongan film yang kemarin. Untuk jelasnya Bapak bisa ketahui setelah menerima fax ini." "Oke, selamat siang dan terima kasih Bapak." Alex menggumam tidak jelas. Seingatnya tidak ada anggota rombongannya yang tertinggal di Banten. Agak membingungkan pesan yang diterimanya. Meskipun begitu, Alex beranjak menuju pesawat faksimili yang tidak jauh dari pesawat telepon di kantor produsernya. Tit! Suara mesin faxnya berbunyi disusul dengan bergeraknya gulungan kertas yang dipenuhi tulisan. Gerakan perputaran kertas itu berhenti setelah didengarnya bunyi tertentu. Lantas Alex merobek kertas fax yang ditujukan untuk dirinya. Dibacanya tulisan dalam kertas itu dengan kening berkerut. Astaga, fax itu berasal dari Puspa yang berada di hotel tempatnya menginap tempo hari. Dan Puspa mengancam akan bunuh diri di kamar yang dulu ditinggalinya. Fax yang diterimanya itu sekaligus menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang teramat dicintainya. Ya Tuhan, Puspa bunuh diri. Alex dibuat panik dengan pemberitahuan gadis itu. Bila diingatannya kenekatan Puspa memburunya selama ini,
Bukan hal mustahil perbuatan yang terakhir dapat dilakukannya, apalagi isi surat Puspa bernada amat emosional. Dengan tergesa-gesanya Alex berpamitan pada Jacob untuk mengurus sesuatu yang disembunyikannya amat mendesak dan membutuhkan penanganan segera. Dikebutnya mobilnya menuju kawasan Banten. Meski hotelnya di luar kawasan itu, namun ia tetap membutuhkan waktu 3-4 jam untuk tiba di sana. Dalam perjalanan, kata-kata Puspa dalam fak untuknya diingatkan dengan hati bergejolak. Kata-katanya ibarat luapan emosi, kesedihan dan keputusasaan. Bagaimana Puspa menggambarkan dirinya dalam keadaan amat parah setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Alex didampingi istrinya di hotel yang sama. Kalau malam sebelumnya saya masih cukup tegar sekalipun Bapak begitu tega mengusir saya. Tapi ketika saya saksikan sendiri bagaimana Bapak merangkul istri Bapak, hati ini teramat hancur. Dia begitu anggun, jelita dan amat menarik. Saya tak tahu alasan apa yang Bapak kemukakan padanya hingga ia hadir dan membuat diri saya terpuruk tak berarti. Saya malu, saya merasa terbuang. Iya, saya pergi karena tak sanggup menyaksikan kebahagiaan kalian. Tapi belakangan saya kembali. Saya booking kamar kita untuk mengenang semuanya. Sudah semalaman saya berada di sini, merenungkan apa artinya hidup saya, dan bayangan wajah Bapak terbayang selalu. Bagaimana begitu teganya Bapak mengusir saya malam itu, padahal saya butuh perlindungan seorang laki-laki. Pak Alex tidak sedikit pun menaruh belas kasihan pada saya. Saya sedih sekali mengingat semua itu. Rasanya hidup saya tak berarti lagi. Orang yang paling saya kagumi, saya cintai begitu tega mengkandaskan harapan saya. Harapan yang hanyalah ingin berdekatan saja, tak lebih dari itu. Dan Bapak menghadirkan istri Bapak untuk semakin memporak-porandakan diri saya ini. Saya tak pernah menginginkan peran itu. Saya sudah cukup bahagia dapat melihat orang yang saya cintai ataupun saya diberi kesempatan berbincang-bincang. Tapi karena Pak Alex tidak membutuhkan diri saya, apalah gunanya saya hidup lebih lama. Setelah Bapak terima surat saya ini, lupakanlah. Saya tuh tidak cukup berarti apa-apa. Saya menyampaikan isi hati saya ini sebagai salam perpisahan. Selamat tinggal, saya ingin berada di tempat terakhir kita bersama. Puspa. Lampu hijau menyala. Alex meletakkan kertas fak di dashboard mobilnya. Dijalankan mobil dengan ingatan yang melayang pada gadis itu. Entah apa yang akan terjadi, tapi Alex tidak ragu pergi ke hotelnya tempo hari. Betapa rapuhnya hati gadis itu. Sungguh Alex tak mengira upayanya menghadirkan Nana justru memicu tindakan nekat Puspa dalam mengakhiri hidupnya. Berdebaran hati Alex menuju kamar yang pernah ditempatinya. Berbagai pertanyaan yang diajukan Alex pada resepsionis yang bertugas kebanyakan dijawab dengan gelengan kepala. Petugas hotel itu tidak tahu menahu apa yang dikerjakan tamunya. Yang diketahuinya hanyalah bagaimana Puspa menginstruksikan dan mengarahkan kata-kata apa saja yang harus disampaikan pada Alex yang dihubunginya sebelum suratnya dikirim lewat mesin faksimil. Alex berdiri di depan pintu kamar dengan ragu-ragu diketuk pintu, tapi tak ada suara apapun meresponnya. Lantas pintunya didorong. Tidak terkunci rupanya. Dibentangkan pintu lebar-lebar dan didapatinya tubuh Puspa tergolek di atas pembaringan. Langsung saja Alex menghambur ke sana. Diperiksanya denyutan nadi Puspa pada pergelangan tangan. Gadis itu masih hidup. Iya, masih hidup. Dia hanya tertidur saja. Jadi, Alex tertegun menatapinya, bingung, lega, tak mengerti. Perasaan-perasaan itu berkecamuk di dalam hatinya. Alex duduk di sisi pembaringan setelah pintu kamar ditutup. Ditunggunya Puspa terjaga. Pikirannya melayang kemana-mana, tak menentu dan tak berjejak. Bayangan adegan masa lalunya silih berganti memenuhi bagaimana ia tertarik pada Puspa, menemuinya, mengarahkan aktingnya. Lantas gadis itu menyatakan cintanya, memburunya dan menyusup ke dalam kamar ini. Tersentak Alex mendengar gumaman Puspa yang dilihatnya, tersadarkan dengan membuka kelopak matanya. Bibirnya bergerak memperdengarkan gumaman lirih. Saat matanya berkejaban dan kesadarannya sudah benar-benar pulih, matanya membulat begitu disadari Alex lah yang dilihatnya. Kontan saja, gadis itu menghapur dalam pelukan laki-laki yang dicintainya dengan isakan tertahan. Akhirnya Pak Alex mau datang, katanya berbata-bata diluapi keharuan. Saya tidak bermimpi kan, Bapak? Puspa menengadah kepala dan meyakinkan keberadaan Alex dengan usapan tangannya. Alex membiarkan Puspa melakukan apa saja dengan membelainya, mendesiskan namanya berulang-ulang dalam belinangan air mata. Alex merengkuh tubuh gadis itu ke dalam pelukannya. Puspa, saya tak menginginkan kamu berbuat nekat.
Seharusnya kamu bisa belajar dari apa yang kau alami. Bukan maksud saya menghancurkanmu, tapi saya mencoba menyadarkanmu. Apa gunanya mencintai saya dengan berlebihan? Saya sudah beristri. Saya berusia hampir 2 kali lipat dari usiamu. Dan tidak mungkin mencintaimu sebagaimana yang kau inginkan. Saya menyangaimu pada batas-batas tertentu. Tidak bisa lebih. Kau bisa mendapatkan cinta pemuda lain yang sepadan. Alihkan perhatian dan cintamu pada mereka. Saya yakin kelak kau tak akan menyesali keputusanmu. Kalau Bapak tidak datang juga hari ini, mungkin saya... Sudahlah, jangan kau ucapkan itu, tukas Alex dengan sabar. Tangannya dilepaskannya dari pinggang gadis itu. Bapak akan pulang. Tentu saja Puspa, tapi sekalian saya mau mengajak kamu juga pulang ke Jakarta. Putusnya dengan gaya biasa menginstruksikan sesuatu yang harus disepakati Puspa. Baiklah, saya akan berkemas, ucap Puspa menurunkan rangkulan tangannya. Alex berdiam diri menyaksikan Puspa memasukkan beberapa potong pakaiannya dan kebutuhan lain dalam tas. Tapi kemudian dikeluarkannya sepotong pakaian sambil melirik Alex dengan ekor mata. Tak keberatan Pak Alex menunggu saya mandi kan? Ya, mandilah, akan saya tunggu, jawab Alex sambil beranjak meraih remote dan menghidupkan televisi. Suara televisi terdengar lebih keras dari suara kucuran shower dan senandung lirik Puspa. Alex tenggelam dalam keasikannya menonton televisi. Ketika Puspa melintasinya dengan tubuh berbalut handuk, barulah ia terusik. Ekor matanya melirik kemana gadis itu bergerak. Acuh tak acuh Puspa membedaki wajahnya dan menyisiri rambutnya di depan kaca rias. Lantas, ia bangkit dan berjongkok mengaduk isi tasnya seperti mencari-cari sesuatu. Jantung Alex berdegup amat keras menyaksikan kemulusan kulit Puspa. Tapi Puspa seperti sengaja membiarkan, meski dengan tubuh membelakanginya. Dengan acuhnya dikenakan pakaiannya, lantas berbalik lagi menghadap cermin untuk membenahi riasan wajahnya. Pak Alex, panggil Puspa agak mengagetkan. Alex memalingkan kepala agar tidak tertangkap basah mengintai dengan ekor matanya. Pak Alex tak mau mandi dulu sebelum kita pulang? Tidak. Baiklah. Alex ragu meski diikutinya saran gadis itu. Alex pun beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Baru saja ia menggantungkan kemejanya, Puspa memanggilnya dari luar. Iya, ada apa? Boleh saya masuk sebentar? Saya mau mengambil sikat gigi dan pasta yang tertinggal di dalam. Gadis itu khawatir terlupa membenahi barang-barang miliknya. Kebetulan Alex baru membuka kemeja, jadi dibiarkan saja Puspa masuk. Kemejanya ikut dibawa keluar dengan alasan agar tidak terkena percikan air dari shower. Setelah Alex menyelesaikan mandi, ia pun keluar dan mendapati Puspa sudah rapi. Dengan tangan memegang kemejanya, gadis itu mendekati. Boleh kan saya pakaikan kemeja Pak Alex? Alex kebingungan menolaknya. Dan memang jawabannya tidak diperlukan karena gadis itu sudah bergerak memakaikan kemejanya. Mereka berdiri berhadapan begitu dekat, hingga aroma lembut parfum Puspa menerpa hidung Alex. Debaran di dadanya dirasakan saat tangan gadis itu mengancingkan kancing kemeja dari arah bawah sampai ke atas di bagian dadanya. Terima kasih Puspa, ucap Alex agak gugup. Izinkanlah saya mencium Pak Alex sebagai ucapan terima kasih saya, karena Bapak mau datang, mau pedulikan saya, mau menunjukkan pertolongan pada saya. Puspa, Alex melangkah mundur. Puspa mendekatkan jarak mereka dengan langkah kakinya dan tahu-tahu bibirnya bergerak amat cepat mengecupi pipi Alex. Begitu gugup dan panik, Alex menghadapi serangan kilat Puspa. Alam bawah sadar laki-lakian tidak mengelak, dan Puspa merasakan peluang emasnya dalam kepasrahan laki-laki yang dicintainya. Alex, bisiknya tanpa malu-malu lagi, mendaratkan kecupan yang bertubi-tubi. Alex benar-benar tak kuasa mengelakkan godaan Puspa. Lihatlah betapa menariknya seorang Puspa di hadapannya. Dalam kamar yang tertutup rapat dan kesegaran tubuh mereka sehabis mandi, dirupnya aroma parfum yang lembut, kemudian Puspa dengan kecantikannya yang menawan. Alex, mengapa untuk sampai saat ini kita harus berpura-pura sampai sejauh ini? Sampai aku putus asa dan begitu marahnya. Tapi sekarang aku bahagia. Kamu benar-benar seorang laki-laki. Puspa, kau... Alex tercekat, mati-matian mengeluarkan suaranya untuk memerangi kesombongan Puspa. Kau belum tentu dapat menguasai diriku, desis Alex menggeleng-gelengkan kepala. Lihat saja sayang. Gerling Puspa amat nakal. Alex membuang wajah, kakinya bergerak mengitari ruangan. Diarahkannya ke pintu. Puspa tidak peduli, begitu asik dengan upayanya merayu Alex. Nah, sekarang Alex sudah berada di dekat pintu. Tangannya bergerak memutar handle pintu. Aduh, pintu terkunci. Alex mencari-cari kunci pintu dengan matanya. Tas Puspa yang menjadi pusat perhatian. Pada saat bersamaan,
Gadis itu berbalik menghadapinya dan mendekatinya. Alex, jangan pergi. Kita bersenang-senang di sini. Jadilah laki-laki yang dapat kubanggakan. Kata Puspa menghadangnya tepat di hadapannya. Mata Puspa terpejam dengan tidak terduga. Laki-laki itu mencekik lehernya. Seketika mata Puspa terbeliak merasakan cekikan yang belum mengetat, tapi setiap saat lingkaran tangan itu mampu menghabisi nyawanya. Alex, aku cinta padamu. Setiap malam aku selalu membayangkan kita dapat bermesraan. Lakukanlah sayang, katanya begitu berani. Tangan Alex masih melingkari leher, belum juga bergerak mencekiknya seperti menunggu sesuatu. Matanya begitu tajam, menghujam mata Puspa yang penuh cinta. Puspa menanti cukup lama, lingkaran tangan Alex di lehernya dibiarkan saja. Tepat sekali Puspa berniat mengabaikan tangannya ke leher Alex. Dirasakan tangan laki-laki itu melepas cekikan dan menyentuh bahunya. Kelopak mata Puspa terbuka. Tangan-tangan di bahunya bergerak turun ke dada. Sayang, aku sudah lama menantikannya, bisik Puspa tak terperikat girangnya. Alex, betapa lama aku menunggu. Kau biarkan aku menunggu sampai aku menyerahkan semuanya. Puspa membiarkan segala sesuatunya terjadi sebagaimana yang diharapkannya. Alex tak pedulikan apa-apa lagi. Dia tak bisa bertahan. Puspa, kamu amat nakal. Kamu mencuri cintaku. Gadis yang berani dan liar. Puspa, kamu... Alex disergap kekagetan luar biasa, tak mengira gadis itu menyerahkan kesucian pada dirinya. Sebaliknya, Puspa tersenyum bahagia, mengecup wajah Alex yang dipenuhi manik-manik keringat. Aku ingin mempersembahkannya padamu. Sekarang aku sudah tenang karena kamulah yang menerima dan bukan laki-laki lain. Puspa, kamu... Suara Alex tercekat menyadari beban besar di balik perbuatan yang baru saja terjadi. Aku mencintaimu. Aku sudah cukup bahagia menjadi wanita dalam kehidupan pribadimu. Sekalipun hanya wanita kedua, aku bahagia. Aku rela menyerahkan padamu. Jangan bingung sayang, aku tidak menuntut apa-apa. Percayalah, kamu tetap suami sah Nana dan hubungan kita hanya akan diketahui kita berdua saja. Alex memalingkan kepala, ditatapinya Puspa dalam-dalam. Perasaan yang berkecamuk dalam dadanya diinyahkan demi dijanjikannya hal semanis itu. Jangan pikirkan apa-apa lagi, Alex. Tersenyumlah. Aku memberikannya amat tulus dan tanpa pamrih. 4 dinding kamar kita ini menjadi saksinya. Aku tulus mempersembahkannya padamu, ucap Puspa bersungguh-sungguh. Perkenalkan, saya Muiz, wartawan film. Tamu laki-laki Nana siang itu memperkenalkan dirinya. Sekilas tampang dan penampilan urakan Muiz diperhatikan Nana tanpa kesan. Wah, kalau mau bertemu atau mewawancarai Pak Alex, carilah di kantor produsernya atau di lokasi syutingnya. Siang-siang begini Bapak tidak ada di rumah. Jelas Nana agak enggan. Saya bukan mencari Pak Alex, justru saya mau bicara dengan Anda. Loh, apa menariknya? Saya sudah lama tak main film, tak begitu mengikuti perkembangan dunia suami saya. Bung Muiz ini salah alamat. Carilah artis-artis muda atau pendatang baru, publikasikanlah mereka. Seperti yang begituan lebih layak dikonsumsi para pembaca. Begini Mbak Nana, bolehkah saya bicara? Muiz sengaja melambatkan suaranya dan Nana pun paham maksudnya. Meski masih enggan, dipersilahkannya tamu wartawannya untuk masuk. Sebelum saya sampaikan lebih jauh, bolehkan saya jelaskan diri saya yang sebenarnya? Saya sudah mengenal Pak Alex cukup lama. Film-filmnya juga sering saya ulas. Katakanlah ada kedekatan tertentu di antara kami. Nah, kedekatan itulah yang menggerakkan saya bicara pada Mbak masalah ini sebelum dipublikasikan rekan wartawan lainnya. Katanya mulai memancing perhatian Nana. Menarik juga, teruskan Bung Muiz. Sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Alex, tentunya Mbak Nana tahu gosip apakah yang beredar belakangan ini. Benarkah dugaan saya? Mbak Nana tahu hubungan dekat Bapak dengan Puspa? Oh, iya ya, jadi gosip itulah yang mau diledakkan, kata Nana dengan tenangnya. Sebaliknya, Muizlah yang tidak mengira setenang itu Nana diberitahu perselingkuhan suaminya. Jadi Mbak Nana sudah tahu? Iya, Bapak sendiri sudah menceritakan semuanya kok, jawab Nana dengan entengnya. Lantas? Ya lantas apa? Tak apa-apalah, itu biasa kok dalam dunia Alex, bukan hal baru yang mengejutkan. Maksud saya Anda tidak berbuat apa-apa dan membiarkan saja. Alex tahu apa yang baik dilakukannya, tidak perlu saya tangani terlalu jauh. Toh Alex mampu menanganinya sebagaimana harapan saya. Astaga, teriak Muiz saking kagetnya. Mbak Nana biarkan saja suami Anda direbut Puspa, bahkan Mbak juga rela dimadu. Dimadu? Dimadu bagaimana?
Apakah Pak Alex sudah memberitahu Mbak kalau dia akan menikah lagi? Hah? Nana terperanjat, tapi hanya sebentar saja keterkejutannya melanda dirinya. Dengan kalemnya wanita itu tersenyum ramah pada tamunya. Gosip yang beredar kok melenceng jauh sekali, padahal yang sebenarnya. Tidak, buat apa saya beritahu Anda? Anda barangkali sudah tahu atau berlagak memancing emosi saya untuk Anda publikasikan. Sudahlah, saya sudah tahu dan terserah gosip bagaimana yang mau diledakkan pihak pers. Jawabnya penuh keyakinan. Beberapa saat lamanya Muiz terdiam seperti kewalahan dan tidak berkutik sampai akhirnya berpamitan dan Nana mengiringi kepergiannya dengan senyum penuh kemenangan. Rasakan, aku tak bisa dipancing marah atau panik, batinnya dalam hati. Tak lama setelah itu, Nana didatangi pemuda tampan yang di wajahnya dikenali gara-gara popularitasnya sebagai artis. Dio ya? Tanyanya memastikan meskipun Nana sudah yakin, yang ditanya menganggukkan kepalanya. Berbeda sambutannya dibanding dengan Muiz, kedatangan Dio disambut antusias dan dipersilahkannya anak muda yang cakep itu masuk ke dalam rumahnya. Bung Dio mau mencari Bapak. Sayang sesiang ini beliau belum pulang. Cobalah Anda cari di kantor produsernya, di lokasi syuting atau hubungi kru bila di sana juga tidak ada. Saya tak tahu persis hari ini kegiatannya di mana. Saya bukan mau mencari Pak Alex, tapi saya mau bicara dengan Anda. Bagaimana saya panggil? Kalau Bu Alex rasanya Anda kok terlalu muda. Terserah, sepertinya kita sebaya ya. Saya pernah baca di majalah Anda kelahiran tahun. Nana menebak dengan tepat. Gantian Dio menebak tahun kelahiran Nana yang masih diingatannya karena pernah ditanyakannya pada Alex. Kalau begitu kita sebaya Dio, ucap Nana dengan kikuk dan renyah. Dio tertawa kecil menanggapi gurauan tuan rumah. Jadi Dio, kamu tidak sedang perlu dengan suami saya? Kalau begitu ada keperluan apa pula? Kamu perlu bicara dengan saya. Maaf, saya tak begitu paham liku-liku penyutradaraan Alex dan urusan yang terkait di dalamnya. Bukan soal itu yang akan saya tanyakan, tapi masalah gosip mengenai hubungan Pak Alex dengan Puspa. Oh, itu. Nana beroh panjang, tidak ada kesan terkejut, malahan sikapnya santai saja. Saya sudah tahu, Alex sudah memberitahu dan biarkan sajalah. Loh, masa dibiarkan begitu? Iya, habis saya bisa apa? Yang nguber-nguber itu kan Puspa, dan suami saya tidak meladeninya. Malah pernah diceritakannya kalau Puspa diusir karena cewek itu nekat menyelinap ke dalam kamarnya. Ya kalau hanya sebatas itu saja, saya tak perlu turun tangan kan? Saya pernah dicoba untuk turun tangan tapi hasilnya di luar dugaan. Sekilas Nana menjelaskan kalau ia pernah mendampingi Alex, tahu-tahu Puspa menghilang setelah melihatnya berduaan. Memang itu saya tahu dari kru Jacob, tapi ternyata mereka berhubungan lebih jauh. Diam-diam dan amat rahasia. Belakangan ada yang melihat mereka bertemu secara rutin di tempat yang berbeda-beda. Tadi pagi malah saya dengar dari wartawan, Puspa tidak mengelak ditanya gosip tentang hubungannya dengan suamimu Mbak. Malah dibilangnya mereka akan menikah. Meskipun tidak dalam waktu dekat. Tidak mungkin, saya kenal karakter Alex dan dia juga menceritakan sepak terjang Puspa. Tidak ada yang disembunyikan dari saya. Nana bersikeras dengan keyakinannya. Dia mengerjitkan dahinya. Raut wajahnya berubah tidak sedap, matanya menerawang jauh sekali. Sudahlah, Anda jangan. Kamu masih percaya suamimu itu baik? Ya ampun Nana, kamu akan sakit hati bila tahu dia sudah mengkhianati cintamu, sama seperti perlakuan Puspa pada saya. Dia menggeram hebat. Semula saya tak tahu kalau Puspa tidak menyukai saya. Saya kira dia hanya jual mahal dan bersikap jinak perpati. Tapi demi Tuhan, saya begitu kecewa, marah, dendam, dan sakit hati ketika mengetahui dia bermesraan dengan orang yang saya kagumi dan saya patuhi. Dan malah berniat kawin. Oh, saya tidak rela. Saya mencintai Puspa tapi dia memilih seorang Alex. Kalau yang dipilihnya seorang bujangan, saya masih bisa menerima. Tapi dia merebut suamimu, Nana. Diteriaki sedemikian kerasnya, Nana mulai terpengaruh. Keyakinan sebelumnya kalau berhubungan suami dan artisnya itu tidak serius berubah seketika dengan penjelasan Dio. Apa yang kau pikirkan, Dio? Tanya Nana menyaksikan bagaimana tamunya menatapinya dengan sorot mata tajam. Apakah kamu sudah siap menghadapi dampak pengakuanmu barusan? Terutama dalam waktu dekat ini. Misalnya bila nanti Pak Alex pulang. Iya, aku harus siap. Tidak bisa, tidak akan kuhadapi. Tandasnya tak terlihat ragu atau bingung. Kalau begitu hubungi aku setiap saat kau perlukan diriku karena kita sama-sama memasuki permainan berbahaya. Kata Dio menyodorkan kartu namanya. Nana menerima dengan anggukan kepala. Dia meyakinkan Dio akan dibutuhkannya untuk menyempurnakan peran barunya.
Alex datang. Nana bersiap-siap menghadapi suaminya dengan tenangnya meskipun hatinya ketar-ketir. Dibuka pintu rumahnya dan disaksikan bagaimana tergesanya Alex masuk. Raut wajahnya tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya sejak ia bekerja sama dengan Jacob. Diikuti kemana perginya Alex dengan intayan. Ternyata Alex mandi. Tidak lama kemudian, terlihat suaminya bersiap-siap untuk pergi meski menyempatkan dirinya untuk duduk dan bicara dengan istrinya. Aku harus pergi bersama Jacob, nah. Kami mau menemui beberapa pejabat di kedutaan Belanda untuk membicarakan perizinan. Lantas kami juga mau mencoba peralatan yang baru didatangkan dari luar. Kamu capek sekali, jagalah kesehatan dan kondisi tubuhmu. Kalau kamu tak harus pergi sekarang, makanlah dulu ayo. Ajak Nana pula. Alex menurut. Mereka makan dengan diam-diam. Alex yang enggan bicara tidak terusik, Nana yang mengawasinya lewat lirikan-lirikan matanya. Setelah makan dan beristirahat sejenak, barulah Alex berpamitan. Nana mengantarkan kepergiannya sampai keluar. Tidak biasanya, Alex pergi begitu saja, lupa memberitahukan apakah ia akan pulang atau tidak. Nana termangu lama menatapinya, meski hanya kegelapan malam yang didapatinya di luaran. Perasaannya amat kacau membayangkan apa yang akan dihadapinya kelak. Dalam rumahnya, Nana mondar-mandir dengan gelisahnya, membayangkan apa yang dilakukan Alex di luaran. Apakah mungkin suaminya berdusta padanya? Sebenarnya dia pergi untuk berkencan dengan Puspa. Nana bisa menanyakannya pada produser Alex atau krunya yang dikenalinya. Lantas Nana menghubungi sang produser. Jawaban yang didapatkannya amat memuaskan. Ternyata memang benar Alex punya janji menemui orang-orang di kedutaan bersama Jacob tentunya. Namun jawaban memuaskan itu tidak sepenuhnya dapat menenteramkan hatinya. Terbukti, Nana menghubungi tim kerja Alex dan terakhir adalah Dio. Ada apa, Nana? Alex pulang dan pergi lagi. Katanya ada urusan yang berhubungan dengan persiapan terakhir syutingnya. Barulah aku mengecek kebenaran pengakuannya. Ternyata memang benar, Dio. Jangan mudah percaya, oke? Aku akan mengikutinya. Kalau memang dia mengurusi pekerjaannya kan tidak semalam suntuk. Apalagi kalau suamimu tidak pulang malam ini. Di manakah dia bermalam? Itu kan harus kita selidiki. Tex, kalau kamu mau menyelidikinya, malam ini dia ada di... Nana menyebutkan beberapa tempat yang diperkirakan disinggahi suaminya. Nana, panggil Dio dengan nada yang berbeda. Iya, kamu baik-baik saja kan? Iya, saat ini aku masih mampu mengendalikan diriku. Entah nanti, aku tak tahu. Biar bagaimanapun Alex amat kucintai. Aku tidak rela dimadu, tapi kalau memang dia beralasan kuat melakukannya, apa boleh buat. Aku benar-benar membutuhkan dukunganmu, Dio. Oh iya, ada satu hal yang pikirkan juga olehku. Buatmu sekarang dengan berpura-pura menjadi pacarku, apakah tidak mengacaukan kehidupan pribadimu atau pekerjaanmu? Jangan-jangan pengembarmu bisa kabur kalau tahu bintang pujaannya menggoda istri orang. Aku sudah menyiapkan diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang kau pikirkan, nah. Makanya, kita susun bersama skenario mengenai hubungan kita. Katakanlah pada mulanya aku mengenalmu untuk menyampaikan apa yang aku ketahui tentang Puspa. Misalnya dia menolakku, belakangan aku tahu penyebabnya. Nah, karena kedekatan hubungan kita yang dilatar belakangi perasaan senasib, perasaan cinta itu tumbuh dan bersemi. Wah, kau cerdik sekali menggambarkan diri kita sebagai korban. Cetus Nana menyepakati usul Dio tentang kisah kasih mereka. Loh, apa memangnya kita bukan korban? Oh iya ya, kamu benar. Rasanya aku mantap menjadi kekasihmu kalau perancang skenario-nya kamu. Kuharap tidak terjadi sesuatu yang di luar kemampuanmu atau kemampuan kita dalam mengatasinya. Baik-baiklah kamu, nah. Kalau ada sesuatu jangan sungkan menghubungiku ya, kata Dio mengakhiri teleponnya. Nana menghela napas panjang, perasaannya agak tenang setelah berbicara cukup lama dengan Dio. Sekilas di bayangannya profil pemuda itu, lumayanlah perhatiannya pada dirinya. Berkali-kali mengingatkannya untuk menghubunginya bila ia diperlukan dan berkali-kali pula Nana ditanyakan keadaannya. Malah makin larut, meski makin gelisah, Nana masuk ke kamarnya dan berusaha untuk tidur. Setelah bolak-balik mengubah posisi tidurnya, ia pun berusaha mengenyahkan bayangan wajah Puspa dan Dio, atau bayangan Alex bermesraan dengan Puspa. Dan akhirnya, gadis itu menggembar-gemborkan kehamilannya pada wartawan sementara dirinya. Tanpa sadar, Nana mengelus perutnya yang tapak datar. Mereka sudah mencita-citakan kehadiran buah hati mereka. Tapi mengapa pada saat bersamaan pula, Alex menghampiri Puspa? Suami yang begitu dicintainya selama ini tak lebih dari seorang pengkhianat. Tapi Nana tak bisa begitu saja menuduhnya. Alex perlu menjelaskannya. Kalau saja Alex dapat meyakinkan dirinya bahwa janin dalam rahim Puspa bukan benihnya.
Nana harus mengoreksi dan membatalkan permainan berbahayanya menjadi kekasih Dio. Pikiran Nana bergulat dengan problematik yang dihadapinya. Akhirnya ia merasa letih dan terlelapkan. Ketika terjaga tubuhnya terasa hangat, seketika kelopak matanya terbuka. Dalam kegelapan di lahatnya, Alex menatapinya dengan mendekap tubuhnya. Alex, jam berapa sekarang? Aduh, mengapa setiap ku buat kamu terjaga, kamu selalu menanyakan waktu? Apakah aku tidak lebih penting dari waktu? Ingin sekali aku membuatmu terjaga dengan spontannya kamu bilang, "Oh Alex, betapa bahagianya aku terjaga dalam pelukanmu." "Oh Alex, aku bahagia sekali terjaga dalam pelukanmu," kata Nana mengatakan hal yang diinginkan Alex. "Jam berapakah kamu pulang sayang?" Tanyanya melebarkan senyuman Alex. "Jam 1. Aku mengantuk sekali." Alex menguap lebar-lebar. Nana pun maklum, bukan waktu yang tepat baginya untuk bicara tentang suaminya. Paginya mereka sama-sama bangun terlambat. Dering telepon yang nyaringnya yang membangunkan mereka. "Tolong kau angkat nah," gumam Alex yang enggan mengangkat telepon meski posisinya lebih dekat. "Jam 6, kata Nana melirik jam dinding sebelum tangannya meraih gagang telepon. "Siapa yang menelpon sepagi ini?" "Halo? Oh, Mr. Jacob," kata Nana agak terkejut menerima telepon dari Jacob. "Lex, Jacob mau bicara," katanya lagi menyodorkan teleponnya. "Halo?" Alex bicara terputus-putus karena Jacob yang dominan bicara. Nana melirik dengan penuh tanda tanya. Sepenting apakah berita yang disampaikan sutradara Bacon itu kalau pagi-pagi sudah menelpon suaminya. Sebelumnya Jacob tak pernah khusus menelpon ke rumahnya. "Ada apa?" Nana kaget melihat bagaimana reaksi Alex setelah pembicaraan mereka usai. Suaminya meloncat turun dari pembaringan dan tergesa-gesa keluar. Nana mengikutinya dengan terheran-heran. Dilihatnya Alex membolak-balikan koran yang baru saja diantarkan oleh pengantar koran langganan mereka. "Tidak ada apa-apa," gumamnya penasaran. "Ada apa Lex? Kau cari berita apa?" tanya Nana mulai berdebaran. "Aku diberitahu Jacob menegurku bikin sensasi yang bisa mempengaruhi produksi bersama film kami. Dia bicara keras, meskipun katanya tak mau mencampuri masalah pribadiku, tapi berita yang dimuat dikhawatirkan benar. Tapi Alex begitu kesalnya tak menemukan apa yang dicarinya. "Tak kau temukan atau memang tidak ada?" "Tidak ada nah," jawab Alex dengan jengkelnya. "Kau tak tanyakan koran apa yang dibaca Jacob?" Alex terkesima mendengar pernyataan istrinya. "Kalau begitu aku akan mencarinya." Putusnya beranjak. Nana tahu apa yang akan dilakukan suaminya. Alex mandi dan pergi. Nana masih termangu di teras melirik koran yang tak berani disentuhnya. Sebentar lagi perang sesungguhnya akan dimulai. Nana bersiap-siap setelah beberapa jam belingsatan sendiri menantikan Alex pulang. Mobil Alex sudah dilihatnya dari kejauhan. Semakin dekat tebaran dadanya makin kesang saja. Memang, Nana belum keluar menunggu Alex pulang. Tapi bukannya dia tak tahu apa yang akan menggemparkan rumah tangganya. Nana sudah bersiaga mencari informasi lewat Dio yang memaparkan apa saja berita mereka. Sekarang mobil Alex sudah di garasi. Tinggal beberapa detik saja mereka akan saling berhadapan. Lihatlah, Alex keluar dari dalam mobil. Belum juga mendongakkan wajahnya, Nana berdiri di teras dengan tegang. Disaksikannya kemudian Alex menutup pintu mobil dan membalikkan tubuhnya. Tak terelakkan lagi mereka pun saling memandang. Nana menenangkan gemuruh di dadanya melihat ekspresi wajah suaminya yang keruh dan getir. Tak urung hatinya menjadi kecut. "Kita bicara di dalam," kata Alex melintasi teras. Nana menurut. Alex dibututinya dari belakang. "Aku perlu menjelaskan semuanya," katanya dengan menghempaskan tubuh ke sofa. Nana mengambil posisi di hadapan suaminya. Disimaknya apa yang dikatakan Alex. Kata demi kata yang bergetar menahan emosi. Pengakuannya tempo hari yang membuat Nana mendampinginya ke Banten itu benar terjadi. Tapi memang, kelanjutannya tidak pernah diceritakannya pada Nana. Hati Nana bagai terobek-robek mendengar pengakuan Alex yang menceritakan perselingkuhannya. Bagaimana Puspa menjeratnya dengan janji-janji teramat manis. Takkan menuntut apa-apa darinya. Gadis itu hanya punya rasa cinta. Alex terlalu lemah menghadapi cinta buta Puspa. Dia biarkan dirinya terseret arus yang dialirkan Puspa hingga pemberitahuan kehamilannya bagi sambaran petir saja didengarnya. Dia benar-benar menjebakku dengan janji dan cinta butanya. Bagaimana mungkin ku biarkan dia dengan janinku di rahimnya? Aku tidak punya rasa cinta, tapi aku punya tanggung jawab kalau memang sudah bersemayam darah dagingku di rahimnya. Terkutuklah aku dengan perbuatan yang kusadari, tapi aku tidak bisa menjauh darinya. Setiap saat dia membayang-bayangi, menjebakku, merayuku Nana. Ampuni aku.
Sekarang katakanlah gosip kalian tidak benar. Kamu hanya membuat imbangan supaya aku mempertahankan kamu. Keharuan dan kepedihan mendesak-desak hati Nana yang disarani kedukaan mendengar pengakuan dosa suaminya. Dipalingkan wajahnya saat setetes air mata bergulir dari kelopak mata mendengar permohonan Alex yang begitu memelas. Memohon Nana menyanggah gosip yang dipublikasikan media massa bersamaan dengan pemberitaan rencana pernikahan suaminya. Nana, katakanlah padaku semuanya itu tidak benar. Akan kupanggilkan Dio untuk sama-sama menjelaskan padamu. Jawab Nana mengeraskan hati untuk tidak bersimbah air mata di hadapan orang yang sudah mengkhianati cintanya. Tidak, Nah. Jangan, aku hanya ingin dengarkan dari mulutmu, teriak Alex panik. Tapi sayangnya tindakan Nana tidak dapat dicegah lagi. Dio akan datang, dan sebelum Dio muncul tak ada sepatah kata pun terucapkan dari bibir wanita malang itu. Tadi sehabis ku baca koran, ku cari Puspa untuk menegurnya, tapi entah di mana ia berada. Tak ku temukan, dia menjebakku dengan semua ini. Bagaimana aku mengancamnya karena anakku sudah tumbuh dalam tubuhnya. Keluh Alex kebingungan dan penuh sesal. Betapa ibanya Nana melihat Alex. Tapi tegarkan hatinya kembali bila diingatannya apa yang dilakukan suaminya di belakangnya. Alex pernah mengupayakan dirinya untuk menghentikan pembunuhan Puspa. Mengapa hal yang sama tidak dilakukannya lagi kalau memang Alex sungguh-sungguh ingin mengenyahkan gadis itu. Dan sekarang sudah terlanjur, benihnya sudah tumbuh. Wah, Dio, ada perubahan sikap Nana demi mengetahui kedatangan kekasihnya. Wajahnya berseri-seri, ekspresinya itu bukan sekedar akting karena sejak Alex menginterogasinya, Nana dalam keadaan tegang, dan kedatangan Dio diharapkan membawa kekuatan baru baginya. Masuklah Dio, sambutnya antusias. Tangannya menarik tangan Dio yang dibimbingnya menghadap Alex. Pemandangan itu benar-benar mengenyahkan Alex. Kemesraan yang diperlihatkan Nana menunjukkan kedekatan hubungan keduanya. Tak kalah terkejutnya tentu saja Dio. Sentuhan tangan Nana terasa menggetarkan jiwa. Kelembutan tangannya, sikap pasrahnya dan penyerahan totalnya menumbuhkan kelaki-lakian Dio. Sadarlah laki-laki itu untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang memegangi lengannya. Maafkan saya Pak Alex, tak terbayangkan sebelum kita berhadapan dalam keruwetan ini. Saya bukan artis yang perlu dibimbing aktingnya, tapi kali ini saya seorang pesaing dan penentu keutuhan rumah tangga Anda, kata dia begitu tenang. Apa yang Anda inginkan, Nana? Kehancuran rumah tangga saya. Mencorehkan nama baik saya karena Puspa sudah saya rebut dan karena Anda tidak mampu menarik cintanya. Anda membalas dendam dengan cara seperti ini. Agak kaget Nana mengikuti dialog di antara kedua laki-laki itu. Apalagi yang akan dikatakan Dio untuk mempertahankan posisinya yang berada di atas angin. Tenang sekali Dio menggerakkan bibirnya setelah cukup lama terdiam. Garis-garis wajahnya begitu jelas mencuahkan optimisme, bukan sebaliknya sebagaimana yang dikhawatirkan Nana. Mengapa Pak Alex bertanya begitu pada saya? Padahal sebenarnya Bapak sendiri yang menentukan arah kehidupan kalian. Pertama, kalau Bapak tidak layani Puspa, tidak akan ada gosip yang bertebaran di media massa. Kedua, maaf, ini sebenarnya kiat kaum pria berpoligami. Kalau Pak Alex bisa membungkam Puspa atau menyembunyikan hubungan kalian amat rapi, hingga tak ada yang mengedusnya, tak mungkin juga kami bertemu, memperbicarakannya bersama-sama dan jatuh cinta. Jadi semuanya akan tergantung dari sikap Bapak, ucap Dio panjang lebar. Semuanya terserah pada Anda. Apakah bisa Anda putuskan Anda pilih Puspa, Mbak Nana, ataukah tidak keduanya? Sebab kalau Anda menginginkan keduanya tak mungkin kan? Pertanyaan kali ini menyerupai ejekan dan sindiran. Tak berkutik Alex dibungkam dengan pertanyaan itu. Sudahlah Dio, tak perlu kita paksakan Alex memutuskannya sekarang. Lagi pula saya kan tidak bergantung lagi pada keputusannya karena saya sudah punya keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tugas Nana amat tenang dan berwibawa. Saya sudah 3 tahun menikah dan selama ini saya selalu menuruti apa saja yang diinginkan Alex. Termasuk diantaranya adalah hal terpenting dalam kehidupan saya sebagai seorang wanita dan istri. Betapa saya menginginkan anak, tapi dengan alasan yang harus saya maklumi, saya tidak diizinkan hamil. Kau tak ingin saya berubah kan Lex? Kamu memuja keayuan dan kerapian tubuh saya, tapi bukan rasa cinta saya. Dan apa pula hasilnya? Saya menurut, tapi kau malahan bermesraan dengan Puspa. Tanpa tedeng aling-aling Nana memaparkan keegoisan Alex dan banyak keinginannya yang terpaksa harus dituruti demi membahagiakan hati sang suami. Dengan alasan mengada-ngada, Nana harus menunda keinginannya menimang bayi, juga membiarkan Alex mendahulukan proyek kerjasamanya dengan Jacob, ketimbang menyiapkan dirinya menjadi seorang ayah. Lantas apa yang didapatnya? Sepotong berita dari wartawan kalau Puspa sudah hamil, mengandung darah daging suaminya.
Kenyataan itu amat menampar wajah Nana. Hatinya tak terberikan sakit dan terluka dihianati laki-laki yang selalu dipenuhi permintaannya. Semalam saya merenung. Rasanya saya tak sanggup mempertahankan perkawinan yang tidak wajar ini. Di mana keinginan-keinginan saya tak pernah terwujudkan dan sebaliknya. Keinginan Alex terwujudkan tapi akhirnya begini. Begini menyakitkan. Saya akan akhiri perkawinan saya ini dan bukannya dengan keputusan ini lantas saya akan menikah dengan Dio. Dio, saya butuh waktu. Kalaupun memang Dio jodoh saya dan saya melihat kesungguhannya dalam mencintai dan membahagiakan saya, mungkin suatu saat kami akan menikah, tapi tidak sekarang. Iya, begitulah keputusan saya. Dengan ini pula saya resmi mengajukan perceraian. Nana mengatakan keputusannya dengan suara lantang. Untuk sesaat Alex menahan diri mendengar keputusan sepihak Nana. Apalagi di depan Dio yang tercengang-cengang mengetahui borok rumah tangganya. Nana benar-benar mempermalukannya. Tapi di balik itu, Alex menyadari kesalahannya tak terampunkannya dan kebenaran tudingan istrinya. Dengan pandangan nanar ditatapinya wajah istrinya yang menentang matanya. Lantas ia berdiri dan pergi. Meledaklah tangisan Nana sepeninggalan Alex. Ketegangan, kebencian, kepiluan, dan kesesakan di dadanya terluapkan lewat isakan tangisnya. Dio salah tingkah menghadapi Nana yang bersimbah air mata. Dadanya berguncang-guncang menahan guncangan jiwanya. Nana, tabahlah. Kamu harus tabah. Dio, tidak usangka Alex diam saja. Bahkan dia tidak berusaha meyakinkanku dengan cintanya. Dia tak berusaha apa-apa. Begitukah kayak laki-laki yang selama ini kucintai, Dio? Laki-laki itu gelagapan saat Nana menghaburkan ke dalam pelukannya dan menangis di dadanya. Tubuhnya ikut bergetar diguncang tubuh Nana dan suatu perasaan aneh menyusupi hatinya seiring dengan getaran-getaran yang terasakan. Dio, bekik Nana berkepanjangan. Dio berusaha menghiburnya meski dengan kegugupan dan kekikukan hingga akhirnya tangannya mengusapi kepala dan rambut Nana. Apakah usapan itu meredakan tangisan Nana? Dio tidak tahu. Yang lebih jelas dirasakan getaran tangannya setiap kali menyentuh rambut Nana. Gila, kau benar-benar gila, Puspa. Alex begitu berang menghadapi Puspa yang akhirnya berhasil dilacaknya berada di lokasi syuting. Aku tak tahu akan jadi begini. Kalau kau tidak ngoceh sama wartawan, tentu tidak akan jadi begini. Tegur Alex amat kesal. Aku capek main di kotak kumpul terus, Lex. Apa kau ngerti kalau aku jantungan setiap kali kita berkencan, menghindari wartawan, menyamar, berakting. Aku ingin hidup tenang tanpa diucek mereka. Aku ingin punya status yang jelas seperti istrimu. Aku ingin menunjukkan kebahagiaan kita pada semua orang. Kau menjebakku. Dari awal kau merencanakan semuanya kan, Puspa? Kau benar-benar menjerumuskanku. Alex mengumpat setinggi langit. Sekarang baru kusadari rayuan manismu itu adalah upaya memuasaiku agar Nana ku singkirkan dan kaulah yang menjadi istri resmiku. Aku menyesal mempercayai janji-janjimu. Cintamu tanpa pamrih, omong kosong. Hai, kau menantangku ya, Lex. Jadi rupanya kau mau bermesraan denganku tanpa kau memperdulikan pengorbanan, harapan dan impianku. Laki-laki sepertimu memang brengsek. Perempuan-perempuan hanya dijadikan objek pemuas nafsunya belaka. Habis manis sepah dibuang. Begitulah nasib kami. Baiklah, kalau kamu memang menuntut janjiku, ku harap kau tidak menyesal. Aku bisa angkat kaki dari kehidupanmu. Detik ini juga aku akan pergi. Selamat siang. Alex kaget menyaksikan reaksi Puspa yang begitu temperamental. Berbeda dengan kemanis-manisan yang pernah ditunjukkannya. Saat itulah Alex teringat darah dagingnya yang tak mungkin diabaikan begitu saja. Dikejarnya Puspa, lengannya dicekal kuat-kuat hingga lari Puspa terhenti. Puspa, dengarkan aku dulu, kata Alex dengan suara melemah. Maaf, aku mengasarimu. Aku benar-benar mencintaimu dan tuduhanmu amat menyakitkan hatiku. Kalau memang kau tak menginginkan lagi kita menikah sebagaimana yang pernah kau katakan sesudah dikabarkan kehamilanku, aku tak akan memaksa. Aku bisa menunjukkan kesungguhan janjiku. Aku paham, kau merisaukan anak kita. Aku bisa mengurusnya sendiri dan kau boleh menjenguknya kapan saja. Tak mungkin, Puspa. Aku tak bisa membiarkanmu pergi. Aku juga punya hati nurani dan tanggung jawab. Kalau memang istrimu dan Dio menjalin hubungan istimewa, kita bisa leluasa mengingat diri kan? Iya, aku paham tidak semudah membalikkan telapak tangan menerima kenyataan ini. Biar bagaimana kau dan Nana mempunyai ketenangan tersendiri. Untuk melupakannya kamu butuh waktu dan aku siap menunggunya meskipun perutku ini. Puspa, Alex tak kuasa menahan keharuan dengan mendekap tubuh kekasih gelapnya. Seandainya kita bertemu lebih awal, Lex. Jangan berandai-andai lagi, Puspa. Aku tak bisa membayangkan seandainya kau tak pernah ada di dunia ini. Kita sudah berdosa pada Nana.
Tapi dia juga membalas perlakuan kita. Mata Puspa menunjukkan kesalahan Nana di mata Alex. Sekarang Alex sadar. Di dalam menilai siapakah di antara kedua wanita yang di dalam kehidupan pribadinya lebih layak menjadi istrinya. Kau tidak tahu ada apa di balik gosip hubungan mereka, Puspa. Kamu terlalu kecil menilai kebesaran jiwanya. Kamu menyepelekan Dio dan memiliki cinta yang tulus. Seandainya cinta menjadi tidak sesulit ini, seandainya kau bisa mencintai Dio yang lebih sepadan dan begitu dalam mencintaimu, sampai keputusan akhir tetap digantungnya padaku. Aku malu terhadap mereka, Puspa. Aku malu karena jiwa dan hati kita begitu kerdil. Kalau begitu aku harus berbuat apa, Lex? Tanya Puspa putus asa. Dalam posisi tersudutkan, dia benar-benar tak mendapatkan simpatik dari Alex. Baiklah, aku pergi. Kau perlu waktu untuk mengatasi semuanya sendiri tanpa harus ku pengaruhi. Kumohon, untuk sementara waktu ini kita tidak perlu bertemu sampai keputusan final kau peroleh. Dan aku sudah siap menjadi orang tua tunggal bagi anak kita demi menunjukkan kesungguhan cintaku dan janji-janji yang pernah aku ucapkan padamu. Alex membiarkan Puspa pergi. Hatinya begitu kosong dan hampa. Sungguh ia menyesal melakukan kesalahan terbesar dari kehidupannya, kesalahan yang tidak terampunkan. Hari-hari dijalani Nana dan Alex. Keduanya bertegur sapa hanya seperlunya saja, tak pernah lagi membahas persoalan mereka. Kesibukan Alex di luar meningkat drastis. Setiap hari ia pulang larut malam menghindari Nana yang bersikap serupa. Rumah mereka menjadi lenggang. Suara-suara percakapan Shandaria sudah lenyap. Hanya kebisuan dan kehampaan. Wajah-wajah yang muram kehilangan senyuman dan gairah. Malam itu, Nana beranjak mau tidur ketika pintu rumahnya diketuk orang. Siapakah yang datang malam-malam kini? Alex kah yang pulang? Sedini ini kah? Sepertinya tak mungkin kalau Alex pulang selalu membawa kunci ke rumah. Nana menuju pintu utama dan menyibakkan tirai untuk mengintai siapakah tamunya. Dio. Ada apa Dio datang malam-malam? Ada sesuatu yang penting kah? Ada apa? Tanya Nana sambil membukakan pintu. Tidak apa-apa, aku baru pulang syuting dan mampir ke sini. Hanya sekedar menjengukmu. Kamu baik-baik saja kan? Masuklah Dio. Ajak Nana keheranan mendengar alasan tamunya datang malam-malam. Sepertinya kamu sudah mau tidur. Belum lagi pukul 9 kamu sudah tidur. Apakah kamu bermaksud menghindari suamimu? Nana tersenyum getir ketika menanggapi tebakan Dio. Bagaimana dengan syutingmu hari ini, Dio? Karena kamu batal main dalam filmnya Alex. Ada hikmahnya juga, segala sesuatunya janganlah dilihat dari sisi negatifnya. Iya Pak Guru. Anggun Nana menderaikan tawanya dan Dio pun tergelak riang. Nah, begitu dong, melihat kamu tertawa hati ini plong gitu, kata Dio meringkukkan Nana yang belakangan tersadarkan. Begitu mudahnya ia melepas tawa di hadapan laki-laki itu. Apa kau sudah mengantuk, Nah? Belum, mengapa? Kelihatannya kau tergesa-gesa pulang. Apa khawatir aku mengantuk atau segan bertemu Alex? Jangan khawatir, Alex pulang lewat pukul 11. Mengapa kau pikir aku takut dipergoki Alex sedang bertandang ke rumahnya dan merayu istrinya? Jadi kau tidak takut? Tanya Nana membalas godaan Dio. Justru Alex yang takut, buktinya dia yang mencariku di tempat syutingku. Seharusnya aku tak mengatakannya sekarang. Besok sajalah, aku khawatir nanti kamu tak bisa tidur. Apa-apaan? Kau tidak bisa pulang begitu saja. Nana bergerak menyusul tamunya yang sudah berdiri. Aku janji besok, Nah. Aku kesini cuma mau lihat kamu baik-baik saja. Dio, katakanlah, mengapa harus ditunda? Aku sudah siap mendengarnya. Ayolah. Nana nekat menahan langkah tamunya dengan sentuhan tangannya di lengan Dio. Aduh, jangan merayuku, Nana. Sebuah pukulan cukup keras mendarat di dada laki-laki itu. Aduh, kok aku dipukul? Ngawur saja, aku bukan rayumu. Aku memaksamu bicara. Dio, jangan membuatku penasaran. Gemas Nana menarik tubuh Dio dan mendorongnya untuk duduk kembali. Jadilah Dio terkekeh mengepaskan tubuhnya di sofa. Oke Nana, dengarkan aku akan meledakkan bom. Jangan salahkan aku kalau nanti malam kamu tidak bisa tidur. Bertele-tele sekali kamu seperti membuka dialog pada sinetron-sinetronmu, tegur Nana tak sabaran. Dengarkan sekarang, tadi sore Alex menemuiku untuk bicara empat mata. Sepertinya permainan kita sudah waktunya diakhiri saja, Nah. Alex menawarkan sesuatu padaku. Kalau aku mencintai dan mengharapkan Puspa, dia akan berusaha membujuk gadis itu. Perkara anaknya tentulah sepenuhnya diserahkan pada Puspa. Kalau Puspa mempertahankannya, akulah yang diminta untuk bisa menerima anaknya dalam perkawinan kami. Dan begitulah sebaliknya, kalau Puspa tak menginginkannya, kamulah yang diharapkan dapat menerima anak itu di sini. Nana tertegun mendengar gagasan aneh itu. Mulutnya ternganga tak percaya meski Dio sudah mengulanginya. Alex menawarkan itu padamu.
Berani dia membujukmu. Lantas, apa jawabanmu? Aku, ya setuju saja. Kamu setuju? Dan kamu, aku tak mengerti cinta kalian itu seperti apa. Waktu Alex menceritakan pemburuan Puspa dan penolakannya, gadis itu mengatakan cintanya yang membabi buta pada suamiku. Dan sekarang kamu, sedalam itukah cintamu pada Puspa, sehingga kau masih mau menerimanya sekalipun kau tahu bagaimana dia menjebak Alex? Aku tidak paham. Cinta kalian membingungkanku, kata Nana berulang-ulang. Kulakukan demi kebahagiaan kalian. Toh rekayasa kita juga kau yang menghendaki. Kalau sekarang Alex menyadari kesalahannya dan dengan upayanya untuk berniat mempertahankan perkawinan kalian, aku kan tinggal memuluskan rencana itu. Toh aku hanyalah orang ketiga di antara kalian. Terus terang aku salut akan keputusan Alex tidak menikahi Puspa. Dan kamulah yang mau berkorban menikahi cewek itu? Tanya Nana dengan suara meninggi. Kau pikir soal anak juga sebegitu mudahnya? Kalau Puspa mengkehendaki, kamulah yang harus menerima anaknya dalam rumah tangga kalian. Dan begitu pun sebaliknya, urusan itu kau anggap mudah. Apakah tinggal menerima anak itu lantas semuanya beres? Kau tidak memikirkan bagaimana anak itu kelak bisa tahu ayah ibu yang sesungguhnya? Bagaimana bila ada anak kalian yang lahir? Pastilah sikapmu akan berbeda dan lain-lain. Pikirkan dulu, jangan asal setuju Dio. Jadi sebenarnya kamu tetap menghendaki perceraian. Tawarannya itu kau tolak. Dio, apa kau belum mengerti juga bagaimana hubungan kami yang sebenarnya? Nana mengulang lagi keluhannya atas ketimpangan hubungannya dengan Alex. Alex begitu dominan dan Nana selalu mengalah untuk kebahagiaannya. Hatiku tidak tergugah lagi mempertahankan perkawinan kami, Dio. Kau benar-benar tidak mau memaafkan suamimu, nah. Padahal Alex menyesal. Dia kebingungan dan dia tidak malu mengemis bantuanku untuk meluluhkan hatimu. Berhentilah membujukku, Dio. Aku tak mengerti begitu giginya kau membujukku setelah Alex bicara. Jangan-jangan kau disuap entah apa sampai sikapmu sedemikian ngototnya. Nana, kau mencurigaiku semurah itu. Dia membelalakan mata begitu marahnya. Aku tak percaya padamu lagi. Kau sudah mengisyaratkan dengan kata-kata ini. Sepertinya permainan kita harus diakhiri. Ada kolusi di antara kau dan Alex. Aku tak tahu apa tepatnya. Entah apa, aku tak tahu. Baiklah baik, aku akan kujelaskan supaya kamu tidak salah paham. Sebenarnya aku menolak mentah-mentah tawaran sinting suamimu. Dan Alex tahu, menyodorkan Puspa padaku meskipun aku mencintainya setengah mampus. Tapi bila dalam keadaan hamil dan ternoda, lain perkaranya. Makanya dia menyodorkan apa saja yang kuinginkan agar aku sudi menikahi Puspa untuk beberapa lama supaya anaknya tetap berayah. Karena Alex tak mau menceraikanmu. Jawabanku jelas, aku tak mau meski bisa saja aku meminta apapun darinya. Rumah, mobil, peran-peran berarti dan apa saja yang menggiurkan aku. Kau menolaknya? Sungguhkah? Mengapa Dio? Kau takut rahasia di antara kita terbongkar? Kalau hubungan kita sebenarnya hanyalah rekayasa belaka. Kau takut? Karena aku yang menghendaki kita berpacaran. Tanya Nana bertubi-tubi. Kau pikir apa? Jadi, tadi itu kau bilang setuju? Maksudmu untuk memancing pendapatku terlebih dahulu? Aku tak peduli semuanya. Entah apa keputusanmu, mau mempertahankan perkawinanmu atau tetap minta cerai. Aku juga tak peduli Alex merayuku dengan begitu memelasnya. Aku juga tak pedulikan Puspa yang terang-terangan menolak cintaku dan memilih Alex meski dengan jalan merebutnya dari sisimu. Dia berbicara meluapkan isi hatinya. Begitu cepat hingga Nana tak berkesempatan menyelanya. Aku cuma pedulikan diriku, perasaanku, apa yang kudambakan. Dia menurunkan tekanan dan kecepatan suaranya. Hilangnya napas panjang sebelum menuntaskan tumpahan perasaannya. Karena aku sadar, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta padamu, Nana. Dio, desis Nana begitu takjubnya. Tak tahulah bagaimana awal dan prosesnya. Mungkin karena kamu sendiri merekayasa hubungan kita. Mungkin ketika kau menyentuhku begitu mesranya di hadapan Alex dan aku tertantang melindungimu. Mungkin karena sikap tegarmu di balik penderitaanmu di peristri Alex. Mungkin aku tak mengerti. Perasaan itu hadir begitu saja. Aku dibuat kelimpungan karena selalu membayangimu. Gelisah, rindu. Aku marah pada diriku mengapa aku menjadi setolol ini menyembunyikan perasaanku yang sebenarnya padamu. Sampai kita harus berburuk sangka. Sampai Alex membujukku. Kukatakan padanya, semuanya nah, maaf. Aku sudah menyikapkan rahasia kita padanya. Bahwa sebenarnya kita hanya balas permainannya. Tapi belakangan ini aku menyadarinya. Aku sudah jatuh cinta padamu dan aku tak mau melepaskanmu sama seperti kubiarkan Puspa menjerat suamimu. Kau lebih berharga dari Puspa. Aku tak ingin seorang wanita seagung kamu tersia-siakan. Rasanya belum pernah aku bicara sepanjang ini. Sekalipun dalam syuting, Nana. Aku cinta padamu.
Lihatlah, cinta di dadaku. Jangan menuduhku macam-macam ya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu dari lubuk hatiku yang terdalam. Dio menarik napas lega sekali setelah mengungkapkan isi hatinya. Dio, tidak, kamu membuat langkah keliru dengan mencintaiku, Dio. Kau masih muda. Kau bisa mencintai gadis lain di sekelilingmu yang lebih cantik, muda dan segar. Nana mengelak dalam kebingungannya menghadapi kenyataan mengejutkan itu. Kau juga masih muda, tidak berbeda dengan mereka. Atau karena kamu sudah menikah, nah? Bagiku statusmu itu tidak berarti apa-apa. Kecuali kau tolak aku karena kau mau kembali pada Alex. Aku rela itu. Tapi jangan sarankan aku untuk mencintai gadis lain. Sekarang Nana benar-benar kikuk menghadapi Dio. Seorang laki-laki muda yang usianya tak terpaut terlalu jauh namun memiliki kecintaan dan ketulusan besar padanya. Betapa jauh bedanya dengan Alex yang memujanya secara fisik. Dengan berbagai perbatasan dan butut-bututnya tetap saja, Nana tak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan suaminya. Sekalipun ia sudah berkorban menomorduakan kepentingannya. Nah, kamu melamun. Aku. Nana bergerak mundur ketika Dio mendekatinya. Dan laki-laki itu tertawa berderai-derai. Kau ketakutan sekali ku sentuh. Tapi kalau kau menyentuhku sampai aku gemetaran tak apa. Nana, leganya aku sudah menyatakan isi hatiku. Sekarang waktunya aku pulang. Aku tak mau lagi berkonformasi dengan Alex. Oh iya, kalau kau tidak bisa tidur memikirkan aku, teleponlah aku, ucapnya menggoda. Nana berdiri terpaku menatapi meski Dio menggodanya terus dengan kocaknya. Dia tetap riku menghadapi kenyataan kalau Dio mencintai dirinya. Tak kau antar aku keluar karena kamu takut kesentuh. Hai, begini-begini aku masih menghormati kamu sebagai istri Alex. Aku tak akan sembarangan pegang-pegang kamu kok. Kecuali kalau kau yang mendahului. Okelah, aku pulang ya. Jangan menyesal ku tinggal, kata Dio mengedipkan matanya dengan akal. Pelan tapi pasti Nana menyusul hingga langkah Dio di sejajarinya. Di teras, keduanya menengadah kepala ke atas menikmati cahaya bulan yang begitu indah. Nana, aku mencintaimu, tapi yang lebih kuinginkan adalah berdamailah dengan suamimu. Pikirkanlah itu. Sisihkan tempat di hatimu untuk memaafkannya. Manusia tak ada yang sempurna. Adalah bijaksana menerima kekurangan orang yang kita kasihi sekaligus menunjukkan jiwa besar kita. Dio, bagaimana aku dapat mendamaikan hatiku bila kau taburkan cinta, simpati, kekaguman, dan segalanya dalam diriku? Nana, itu kan jawabanmu atas pernyataan cintaku. Seakan terbang saja Dio bergerak memeluk Nana yang terpakik kaget dan memberontak dengan spontannya. Hai, katamu kau tak akan menyentuhku karena aku masih istri Alex. Perseta dengan janji gombalku, aku tak peduli. Toh tidak ada undang-undang yang melarang sepasang manusia saling mencintai berpelukan. Dio mendekap tubuh wanita itu dengan kerinduan yang meluap-luap. Suasana yang romantis itu pun menghayutkan keduanya berbagi perasaan. Betapa indahnya. Bulan di atas sana bagaikan saksi bisu atas terpautnya cinta mereka. Tubuh terlentang Nana bergerak halus saat kehadiran Alex dirasakannya. Suara-suara langka disusulnya dengan suara pintu terbuka dan lampu kamar menyala. Kelopak matanya pun terbuka, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Ia berlagak tidur meskipun masih terjaga. Kali ini Nana menunjukkan perhatiannya. Alex, panggil Nana dengan perasaan tak karuan. Nana, kau belum tidur? Tanya Alex yang dijawab dengan gelengan kepala istrinya. Aku ingin bicara. Iya, kita perlu bicara. Aku sudah bertukar pikiran dengan Puspa, kata Alex mengawali pembicaraan mereka. Tubuhnya bergerak dan menepi di sisi pembaringan. Wajahnya nampak letih. Tidak ada pilihan bagiku kecuali menikahinya. Memang Puspa sudah pasrah dan berniat meninggalkanku. Tapi aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku. Ya, apa boleh buat. Kalau kamu menuntut cerai, terpaksalah ku penuhi. Ku harap kau bahagia. Bila kelak dipersunting Dio, dia pemuda yang baik. Kau pasti akan bahagia. Maafkan selama ini kalau sikapku kurang baik, Lex. Kalau memang begitu keputusanmu, baiklah, ku terima. Kita tetap bersahabat kan? Oh Nana, tentu saja. Jangan karena kita bercerai hubungan baik kita terputus. Aku juga mau minta maaf padamu. Banyak sekali kekuranganku. Aku senang kau akhirnya menyadarkanku. Akan ku perbaiki segala kekuranganku pada kesempatan berikutnya. Sebab aku tak mau gagal kedua kalinya, Nana. Terima kasih atas cintamu dan segalanya. Nana terharu mendengar ucapan suaminya. Merelakan berpelukan dan berdamai meski untuk berpisah. Justru karena perdamaian yang terjadi, perpisahan mereka tak terasa buruk dan menghancurkan. Aku ingin tidur dalam pelukanmu, Nana. Boleh kan? Oh, tentu saja. Kamu masih saja kolokan. Tidurlah dekat-dekatku sini. Mimpi indahlah. Beristirahatkan dengan tenangnya. Kau begitu letih dan penat. Sudahlah,
Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Masih banyak waktu bagi kita. Ibu Nana menenteramkan hati suaminya. Alex memurukkan kepala. Dinikmatinya kedekatan mereka selama masih memungkinkan. Seandainya ia bisa memutar waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana dengan Nana yang masih saja mengusapi kepala Alex? Pikirannya melayang jauh sekali. Kilasan adegan kenangan suka duka silih berganti. Semuanya sudah dijalaninya, dan langkah ke depannya diyakininya untuk meraih hidup yang lebih baik lagi. Ucapan Dio terus terngiang-ngiang dalam telinganya. Adalah bijaksana menerima kekurangan orang yang kita kasihi. Betapa indahnya kata-kata itu, bukan karena keputusan yang dilontarkan Alex. Barangkali Nana mempertimbangkan saran Dio. Rasanya hatinya cukup lapang menerima kekeliruan Alex. Tapi rupanya, seorang gadis yang amat mencintai suaminya lebih membutuhkan diri Alex, karena dalam rahimnya sudah bersemayam buah cinta mereka. Dan Nana ikhlas melepaskan Alex untuk suatu tanggung jawab yang harus dipikul suaminya. Mudah-mudahan keputusan mereka semua tidak keliru. Malam beranjak semakin jauh. Dua anak manusia saling berpelukan dan terlelap begitu damainya. Wajah mereka begitu polos sebagai bocah yang baru dilahirkan ke dunia. Kelelapan itu sejenak menghadapkan bermacam persoalan yang mereka miliki. Mereka beristirahat dengan damainya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan mohon maaf jika Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.